Shalom, perkenalkan nama saya Bernardi Gana Winarjati Marianto dengan NIM 212051107 dan di sini bersama rekan saya Rafael Tristan Hernanto dengan NIM 212205088 akan mempresentasikan tentang dampak perang dan kaitannya dengan agama. Sebelumnya, di sini kita harus mengetahui apa saja yang bisa menyebabkan sebuah perang. Faktor penyebab perang biasanya terjadi karena beberapa faktor. Contohnya, perebutan sumber daya dan ekonomi, di mana konflik ini sering dipicu oleh kebutuhan negara akan kebutuhan barang mentah, tanah, air, atau minyak untuk memperkuat ekonomi negara. Kemudian ada perluasan wilayah, di mana di sini ada ambisi untuk menguasai wilayah negara lain untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh. Kemudian ada perbedaan ideologi dan agama. Perang yang dipicu oleh ketidakcocokan pandangan politik, sistem pemerintahan. Contohnya fasisme, demokrasi ataupun komunisme, atau keyakinan agama. Kemudian ada nasionalisme ekstrim atau etnosentrisme, di mana ini adalah rasa cinta tanah air yang berlebihan yang memandang rendah bangsa lain, yang sering memicu keinginan untuk menundukkan pihak lain. Lalu ada militerisme dan perlombaan senjata, di mana peningkatan kekuatan militer yang agresif menciptakan ketegangan dan membuat perang lebih mungkin terjadi. Kemudian ada kegagalan diplomasi, di mana ini adalah ketidakmampuan organisasi internasional seperti yang kita kenal, contohnya adalah Liga Bangsa-Bangsa atau upaya damai dalam mengenai konflik kepentingan. Lalu, apa saja dampak dari perang ini? Tentu ada banyak dan salah satu contohnya atau beberapa contohnya adalah dampak kemanusiaan dan kesehatan, di mana perang ini mengakibatkan kematian massal, luka-luka, malnutrisi maupun penyebaran penyakit. Kemudian ada dari dampak sosial dan infrastruktur. Contohnya seperti kehancuran infrastruktur fisik, seperti rumah yang hancur, sekolah, dan rumah sakit. Selain itu, perang juga merusak tatanan sosial, meratakan hubungan antar komunitas, dan menyebabkan hilangnya kepercayaan. Kemudian ada dampak ekonomi global, di mana di sini produksi industri pasti berhenti dan pendapatan negara pasti akan menurun, serta investasi asing juga bisa keluar. Perang juga menyebabkan lonjakan harga pangan dan minyak mentah karena gangguan rantai pasok global. Kemudian ada dampak lingkungan, di mana penggunaan senjata atau artileri dan bahan peledak bisa mencemari tanah dan air dengan bahan yang beracun, merusak hutan, meninggalkan ranjau darat yang berbahaya untuk kedepannya. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu ada respon agama Kristen terhadap dampak perang. Jadi untuk memudahkan kita memahami, aku akan membagi pembahasan ini menjadi dua. Yang pertama itu adalah secara dasar Alkitabiah, dan yang kedua itu adalah bagaimana contoh konkret yang ada dan telah dilakukan. Kemudian kita masuk ke dasar Alkitabiah yang pertama, yaitu pada Yakobus 4 ayat 1-2. Di situ diajarkan dan dikatakan bahwa dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Jadi poin yang ingin ditegaskan Alkitab dalam ayat ini adalah pada dasarnya tuh segala perang itu terjadi karena memang keserakahan manusia atau memang dosa manusia. Jadi nanti ada orang yang bilang kalau wah ini Tuhan kok mengizinkan adanya perang, Tuhan kok membiarkan saja, ya karena memang Tuhan memberi kita kehendak bebas. Jadi karena keserakahan manusia lah itu yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Kemudian ditegaskan pada Pengkhotbah 3 ayat 8 dikatakan bahwa ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Nah, maksudnya apa hubungan ayat yang ini dan ayat yang sebelumnya? Jadi Alkitab ini tuh sangat realistis. Dia bisa memikirkan dan memprediksi kalau ya memang selama dunia ini masih ada manusia, masih dikuasai oleh manusia, ya perang dan segala kejahatan itu akan masih terjadi. Nah, kemudian kita masuk ke Amsal 31 ayat 8-9. Ini tentang advokasi dan keadilan.
Jadi kita sebagai umat Kristen dipanggil untuk bersuara dan membela hak asasi manusia yang tertindas. Seperti semisal perang Iran dan Amerika atau Palestina dan Israel. Ya mungkin semua orang punya pendapatnya masing-masing, tapi kita dapat menilai siapa pihak yang tertindas dan kita bisa support, kita bisa menyuarakan keadilan untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang kesulitan di luar sana. Kemudian setelah adanya pemahaman dasar, kita diajarkan tidak hanya untuk berkata saja tapi berbuat, seperti Roma 12 ayat 20 yang berkata bahwa tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Nah, jadi poin yang ingin dikatakan di sini adalah menekankan bahwa kita sebagai manusia itu ya selain hanya berkata, kita juga harus bertindak begitu untuk membantu teman-teman kita. Dengan cara tadi itu bisa membantu secara medis atau doa atau ikut kita dalam menyumbang, misal gereja open sumbang atau gimana, kita bisa ikut untuk mendonasikan begitu. Oke, kemudian lanjut masih pada respon agama Kristen terhadap dampak perang. Kita akan melihat contoh konkret yang bisa dilakukan dan telah dilakukan sebelumnya. Pada poin yang pertama, ini ada layanan medis di garis depan saat Israel melawan Palestina saat itu. Jadi ada salah satu rumah sakit namanya Rumah Sakit Al-Ahli, itu dikelola oleh gereja Anglikan. Nah, itu tetap beroperasi di tengah perang untuk merawat ribuan warga sipil yang terluka. Terus kemudian ada contoh kedua, penanganan pengungsi Ukraina dan melawan Suriah saat itu. Jadi lembaga seperti Caritas, World Vision, dan gereja lokal tuh mengubah gedung ibadah mereka untuk menjadi tempat penampungan darurat masyarakat yang terdampak, serta menyalurkan jutaan ton bantuan logistik, medis kepada korban-korban terdampak perang. Terus kemudian yang ketiga ada rekonsiliasi pasca konflik. Itu contohnya kita ambil dari Afrika Selatan. Itu salah satu yang terkenal itu tokoh gereja dari uskup agung bernama Desmond Tutu. Itu memimpin komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk memulihkan trauma nasional melalui pengampunan, bukan balas dendam. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu solusi. Setelah kami berpendapat, setelah kami berdiskusi juga, kita mengemukakan 3 solusi yang dapat dipraktikkan negara terhadap dampak perang. Yang jelas yang pertama adalah pembersihan sisa perang dan lingkungan. Setelah yang kita tahu lah, kalau habis perang pastikan banyak tempat-tempat yang hancur, tempat-tempat yang direlokasi sebagai tempat-tempat militer. Nah, jadi keamanan warga ini harus dijamin oleh pemerintah. Misal ada bangunan yang sudah hancur, ya harus diganti oleh pemerintah. Terus ada ranjau atau seperti apa, ya sebagai pemerintah itu harus membersihkan, karena itu bentuk tanggung jawab kita terhadap rakyat. Terus yang kedua adalah perlindungan khusus kelompok rentan. Maksud kelompok rentan di sini itu ada contohnya ya, ada yatim, ada piatu atau bahkan yatim piatu, kemudian janda atau orang-orang yang kehilangan sosok keluarga yang penting. Nah, pemerintah harus menjamin bahwa kelompok-kelompok ini tuh dilindungi ke depannya. Karena yang jelas kita tahu, sebenarnya kita kehilangan ayah, ya pasti kan roda keuangan kita kan akan susah untuk ke depannya. Makanya pemerintah harus menjamin setiap warga yang terdampak ini, kelompok-kelompok rentan ini, untuk mendapatkan kehidupan yang layak ke depannya. Nah, ini juga relate dengan penyelamatan generasi-generasi muda yang putus sekolah. Nah, kalau perang kan mungkin sekolah-sekolah ada yang terdampak, ada yang hancur, atau bahkan dijadikan tempat militer. Nah, itu kan berarti mereka tidak dapat sekolah selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, pemerintah ini harus melihat urgensi di dalam hal ini, karena hal ini penting. Karena jika hal ini dibiarkan, maka generasi yang seharusnya belajar untuk menggantikan generasi yang sekarang ini tidak ada penggantinya begitu. Terus kemudian penegakan hukum internasional yang tegas untuk menghindari yang namanya penggunaan kekuasaan semena-mena atau penggunaan militer semena-mena, merasa negaranya paling besar dan sebagainya. Ya jelas kita butuh sekali yang namanya aturan main di sini. Nah, makanya kan sudah banyak sebenarnya hukum internasional. Nah, tapi sebenarnya kok
kalau bisa perang kan berarti ada mungkin hukum yang dilanggar. Nah, makanya kita bersama-sama itu harus jelas, hukumnya sudah jelas dan penegakannya juga harus jelas dan secara tegas begitu. Jadi hal-hal yang perang yang masif seperti itu bisa dihindarkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih ada kurang atau salah kata. Terima kasih.